Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan baik berupa jasmani maupun rohani. Kita wajib bersyukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini melanjutkan materi KD3 yang bertemakan iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, kita pahami dulu mengenai makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman berarti yakin atau percaya, sedangkan kitab berasal dari bahasa Arab kataba yang berarti menulis. Adapun menurut istilah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu sekumpulan wahyu atau kalam Allah, kalamullah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada nabi dan rasulnya yang terkumpul menjadi satu buku. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada umat manusia agar digunakan sebagai pedoman hidup di dunia. Kemudian dasarnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Al-ayah Sadaqallahul Azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surat An-Nisa ayat 136. Selanjutnya, wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa kitab dan suhuf. Anak-anakku, yang perlu kita pahami bahwa wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya adalah dua macam. Ada dua macam, yaitu suhuf dan kitab. Yang pertama, itu suhuf itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang ditulis dalam bentuk lembaran-lembaran. Jadi selain daripada Al-Qur'an, Allah itu juga banyak sekali menurunkan suhuf, tetapi tidak dibukukan. Hanya berupa lembaran-lembaran. Nah, kemudian suhuf diturunkan kepada siapa saja? Di sini suhuf diturunkan kepada para nabi, di antara lain Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Dijelaskan
Di dalam Quran surat Al-A'la yang berbunyi Inna hada lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Kemudian fungsi daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa fungsi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Yang pertama, untuk membantu manusia mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk membantu akal manusia dalam mengetahui alam gaib. Jadi alam gaib itu ada walaupun kita tidak pernah berjumpa, tapi kita harus meyakini bahwa alam gaib itu ada. Yang ketiga, untuk membantu manusia dalam mengaplikasikan sifat dasarnya sebagai manusia atau insanun kamilan, manusia yang sempurna. Kemudian yang terakhir, adapun kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasul, yang ditulis dalam lembaran-lembaran yang telah dibukukan. Kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala antara lain kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci Al-Qur'an Al-Karim sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an merupakan kitab suci terakhir sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, ya, seperti Zabur, Taurat, Injil dan seterusnya itu tadi. Kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.